Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8, khususnya adalah anak-anak kami di MTS Darul Islah Bandar. Kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama tentang teks puisi. Beberapa hal yang akan kita pelajari selama kegiatan ini adalah yang pertama, menemukan unsur puisi. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menyimpulkan isi puisi. Dan yang ketiga, kita menulis dan mencoba membacakan teks puisi. Yang pertama, apa itu puisi? Pada dasarnya puisi merupakan sebuah karangan yang berisi ungkapan pikiran atau perasaan yang mengutamakan keindahan kata-kata. Titik berat dari sebuah teks puisi adalah keindahan kata-katanya dalam kita mengungkapkan sebuah perasaan atau pikiran. Yang berikutnya kita lihat sebuah contoh dari teks puisi yang kebetulan itu ada dalam buku paket bahasa Indonesia. Ya, kita lihat di sana. Puisi tadi adalah puisi yang berjudul Tuhan. Puisi tersebut menjelaskan kerinduan dari si penyair dengan sang penciptanya atau Tuhannya. Kata-kata yang digarisbawahi tadi adalah kata-kata hanyut, ungkapannya ya. Kemudian ada kata-kata kasih, meninggi, terus langit, rohani. Berikutnya unsur-unsur puisi. Secara umum unsur puisi yaitu ada majas, kemudian kata konotasi, ada kata berlambang, ada imajinasi atau kata-kata pengimajinasian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama majas. Majas adalah bahasa kiasan yang tujuannya adalah untuk menciptakan kesan tertentu bagi para pendengar atau pembacanya. Contoh, hanyut aku Tuhanku. Kata hanyut di sini adalah kesannya seolah-olah kita seperti orang yang terbawa arus air. Yang kedua, irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Kita sering menyebut rima juga sama. Contoh di sini, hanyut aku Tuhanku, dalam lautan kasihmu bawalah aku. Di sini ada ku, mu, ku lagi. Ini namanya yang mengulang-ulang. Ini yang disebut dengan rima yang ada dalam teks puisi. Kita lanjutkan kata konotasi. Kata konotasi di sini adalah kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Sebetulnya mirip juga dengan majas tadi. Makna konotasi. Konotasi di sini lebih pada konotasi baik, konotasi buruk. Dalam lautan kasihmu tadi. Kata lautan di sini adalah bukan makna laut yang berisi air, tidak, tapi menggambarkan luasnya akan kasih Tuhan. Kemudian berkata-kata berlambang. Kata-kata berlambang yaitu kata-kata yang digunakan untuk melambangkan sesuatu di sini. Contoh, tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Dirahasiakannya rindunya kepada pohon berbunga itu. Kata hujan di sini adalah lambang, melambangkan kemakmuran. Kemudian kata bunga, berbunga itu. Bunga di sini biasanya menggambarkan sebuah keindahan. Itu disebut dengan kata-kata sini digunakan sebagai lambang dalam teks puisi. Baik, berikutnya pengimajinasian. Apa itu? Yaitu kata-kata yang
ditulis, dipilih, tujuannya adalah agar menimbulkan daya imajinasi tertentu atau daya hayal tertentu. Contoh di sini ada imajinasi auditif. Ya, harimau menderam di peringku, menderam. Kata-kata menderam itu menimbulkan imajinasi kita mendengar. Makanya audio tadi auditif. Yang kedua imajinasi visual yang bisa dilihat, seolah-olah bisa dilihat. Contoh di sini jarum tembaga itu bisa diketahui dengan kita melihatnya, makanya dikatakan imajinasi visual. Berikutnya adalah jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif, kemudian puisi lirik, yang ketiga ada puisi deskriptif. Puisi naratif itu terdiri dari balada dan romansa. Kemudian puisi lirik itu ada elegi, serenada, ode. Dan puisi deskriptif terdiri dari satir dan puisi kritik sosial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada puisi naratif, yaitu ada balada dan ada romansa. Yang pertama balada, yaitu puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh-tokoh pujaan. Nah, di sini contohnya adalah balada orang-orang tercinta karya W.S. Rindra. Itu bisa kamu cari di Google atau di mana, balada orang-orang tercinta karya W.S. Rindra. Ini juga petikannya kebetulan di buku ada. Kemudian romansa, yaitu puisi cerita romantis yang isinya seperti di film, yaitu ada kisah percintaan diselingi dengan perkelahian dan petualangan. Ini semua berisi, karena bersifat naratif maka bentuknya seperti cerita. Ya. Contohnya di sini adalah Romans Perjalanan karya Kirjo Mulyo. Ya, Kirjo Mulyo. Ini juga di buku ada. Yang kedua puisi lirik. Puisi lirik itu tadi yang pertama ada elegi, yang kedua ada serenada, yang ketiga ada ode. Kita lihat satu persatu. Elegi yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Berarti puisi yang isinya mengungkapkan duka itu disebut dengan jenis puisi elegi. Contoh di sini elegi Jakarta karya Asrul Sani. Ini menggambarkan kedukaan Jakarta waktu itu. Kemudian yang kedua sajak percintaan, serenada, yaitu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nah, serenada ini sebetulnya banyak yang kita jumpai di lagu-lagu sekarang, ya, di musik-musik sekarang. Contoh di sini ada serenada biru karya W.S. Rindra. Yang ketiga ode. Ode yaitu puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau suatu keadaan. Contoh di sini Diponegoro karya Heril Anwar. Berarti ini pujian terhadap tokoh Diponegoro. Ini semua di buku paket ada, bisa kalian buka. Berikutnya ada puisi deskriptif. Yang ketiga tadi. Puisi deskriptif yang pertama ada satir, yang kedua disebut dengan puisi kritik sosial. Ini kedua-duanya sebetulnya sama, berisi kritik sosial. Yang pertama satir, yaitu puisi yang berisi sindiran ketidakpuasan terhadap suatu keadaan atau suatu hal atau seseorang, tetapi dengan menyatakan keadaan yang sebaliknya. Ini disebut juga dengan kritikan yang halus biasanya. Contoh misalnya di rumah ada seorang anak yang bangun kesiangan, terus orang tuanya membangunkan sambil dikatakan, wah pinter sekali anak saya, bangunnya jam 10 misalnya. Itu namanya kritik halus, disebut dengan satir. Kemudian yang kedua kritik sosial. Puisi kritik sosial yaitu puisi yang isinya sama, ungkapan ketidaksenangan atau ketidakpuasan terhadap suatu keadaan atau seseorang atau suatu hal, tapi dengan menunjukkan ketidaksenangannya itu di mana, kelemahannya di mana, kesalahannya di mana, ketidakberesannya itu di mana. Ini berarti kritik yang apa adanya. Berikutnya kita lihat contoh tadi. Di sini ada contoh dari kritik sosial.
Kau teman yang setia, selalu berbagi suka dan duka, bagikan satu hati dua raga, selalu bersama-sama kemana-mana. Apa yang kupunya milikmu juga, hingga segalanya engkau bawa. Tanpa pernah permisi lagi, engkau bawa lalu pergi. Nah, ini adanya mengkritik kepada siapa? Teman, kritikan kepada teman. Contoh tadi. Kita lanjutkan langkah-langkah cara menulis sebuah puisi. Yang pertama, seperti biasa kita tentukan gagasan atau tema atau ide yang akan kita angkat untuk jadikan sebuah puisi. Misalnya di sini saya ambil temanya adalah tentang agama. Kemudian yang kedua, tuangkan gagasan ke dalam larik puisi. Kita tulis saja apa yang ada di benak kita berkaitan dengan tema agama tadi. Sebagai contoh di sini, meskipun diam aku masih ingat Tuhan. Saat awal nulis seperti itu. Kemudian yang ketiga, ganti kata-kata dengan diksi yang lebih tepat atau dengan pilihan kata yang lebih tepat. Misalnya tadi dalam diam ini saya ganti dengan termangu. Makanya tadi maksudnya kita ganti, kita perbaiki. Terus contoh lagi, ingat Tuhan. Berarti ingat di sini saya ganti menyebut namamu. Tujuannya agar biar lebih puitis tadi. Yang keempat, menggunakan bahasa konotatif, majas, irama, lambang, imagination. Kita gunakan, pilih salah satu dari bahasa tadi, penggunaan bahasa tadi. Kemudian yang kelima, pasti berlatih terus menerus. Artinya satu saat kita membuat puisi, kemudian besok kita buka lagi, kita lihat, kita perbaiki lagi, besoknya kita perbaiki lagi, dan seterusnya sampai betul-betul kita puas dengan hasil karya puisi kita. Yang terakhir adalah membacakan puisi. Bagaimana cara kita membacakan puisi? Untuk membacakan sebuah puisi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi adalah naik turunnya kalimat, lagu kalimat. Yang kedua adalah ekspresi. Karena kita membacakan untuk orang lain, apalagi dipentaskan, otomatis harus kita sesuaikan ekspresi ya, atau pandangan air muka kita, wajah kita. Yang ketiga, lafal. Pengucapan lafal huruf atau kata-kata ya, huruf kata-kata yang kita ucapkan itu harus jelas pelafalannya. Yang keempat, tekanan kuat lemahnya cara pengucapan. Ini sebetulnya bersama dengan nyambung dengan tadi yang intonasi. Mana kalimat-kalimat atau kata-kata yang harus kita ungkapkan dengan tekanan tinggi, tekanan rendah, itu harus kita sesuaikan. Otomatis ini harus sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, maka sebelum membaca puisi kita harus memahami isi puisinya, sehingga tadi saat kita menentukan intonasi, ekspresi, lafal maupun tekanan itu tidak keliru. Jangan sampai saat kita membacakan sebuah puisi yang nadanya gembira, isinya gembira, tetapi kita bacakan dengan ekspresi yang sedih, itu otomatis tidak tepat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi, bisa dibaca lagi di buku pelajaran yang sudah ada. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.